Selamat buat India yang baru-baru ini berhasil mendaratkan pesawatnya di bulan, atau lebih tepatnya di kutub selatan bulan, yang sejauh ini katanya belum dipetakan. Keren. Pesawatnya pun mendarat dengan mulus tanpa hambatan. Tapi sebentar, setelah berulang-ulang saya putar videonya, kok kayaknya ada yang aneh ya. Sebab kalau lihat detailnya, agak sulit menggambarkannya dengan kata-kata. Tapi saya yakin zaman dulu pernah main game yang gambarnya mirip kayak gini. Tapi apa ya? Ada yang tahu? Setelah saya cari-cari, katanya memang harus CGI, karena nggak memungkinkan bagi mereka untuk menampilkan video secara real time. Ya udahlah ya, tahu diri aja. Lagi pula saya kan bukan astronot, saintis pun bukan. Mungkin pendaratan di bulan ya emang harusnya kayak gitu. Pas saya cek lagi, berbagai media kelas dunia pun ikut meliput kejadian ini secara internasional. Time Magazine, New York Times, The Guardian, CBC, ABC, DEF, GHI, JKL, MNO, dan seterusnya ikut meliput kesuksesan India mendaratkan pesawatnya di bulan. Orang-orang bertepuk tangan, yang kasih selamat pun nggak sedikit jumlahnya. Prime Ministernya India pun tampak bangga. Saya salut sama orang India. Benar-benar kagum. Mereka secara resmi mencatatkan dirinya menjadi negara keempat yang berhasil mendarat di bulan setelah Amerika, Rusia, dan Tiongkok. Benar-benar revolusioner sekali. Hampir saja saya mau bahas video tentang konspirasi pendaratan di bulan oleh Amerika dengan Apollo 11-nya. Tapi setelah India pergi ke bulan, saya pikir saya nggak perlu melakukannya lagi. Sampai saat ini masih banyak orang yang berpikir Amerika bohong soal pendaratan di bulan. Sebuah jajak pendapat pada bulan Juli 1970 malah menemukan sebanyak 30% orang Amerika menyatakan bahwa Apollo 11 adalah palsu. Tapi itu kan dulu. Orang-orang hari ini pasti punya pikiran lain. Kalau India saja bisa, apalagi Amerika, ya kan? Atau setidaknya itulah logika yang pantas. Terlepas dari apakah logika itu memang berusaha ditanamkan, setidaknya fenomena ini seolah memberitahu kita bahwa pada hal-hal yang sulit dideteksi kebenarannya, orang akan terus-menerus mempertanyakannya. Pendaratan di bulan, bumi bulat, heliosentris, virus, hingga keberadaan alien. Tapi itulah enaknya berdiri di luar pagar sekolah. Kamu bisa mempertanyakan apapun tanpa harus terpaksa untuk percaya pada satu hal. Bukankah kebenaran memang selalu berdiri di tempat orang-orang mau bersungguh-sungguh menjelajahinya? Sebab seringkali segala sesuatunya dalam bidang filsafat, spiritual, moralitas, bahkan sains yang tidak bisa disangkal ataupun dibuktikan secara memadai, akhirnya bertransformasi pada anggapan subjektif tertentu dan pandangan dunia. Nalar manusia telah berevolusi menjadi sebuah cara untuk membuat sebuah gagasan menjadi yang paling mudah dibagikan dan dipertahankan secara sosial, tanpa perlu jadi yang terbaik atau paling objektif. Kenyataannya, seringkali kita menggunakan nalar kita bukan sebagai alat untuk bergerak maju menuju kebenaran dari hasil perkelahian dengan diri kita sendiri, melainkan menjadi metode untuk mempertahankan dan membuktikan keyakinan tersebut hampir secara buta tuli. Meski kurang transparan, India menyatakan budget pendaratan mereka di bulan hanya menghabiskan dana sebesar 74 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah, which is masih jauh lebih murah ketimbang budget bikin film Interstellar. Saya jadi ingat sederet korupsi di Indonesia yang kalau dijumlahkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Bisa berapa kali bolak-balik ke bulan? Kapan ya Indonesia bisa seperti India? Atau setidaknya berdiri di satu sisi lagi, di atas panggungnya, bukan cuma duduk jadi penonton, sambil pelangap-longo lihat kehebatan orang. Soal beneran apa enggaknya urusan belakangan. Lagi pula kan auditnya juga susah. Mesti ke bulan. Kalau orang-orang bilang itu cuma animasi atau CGI, kan tinggal bilang aja, semua itu cuma konspirasi. Atau ya cukup bilang aja, itu rahasia negara. Beres. Saya bukan mau bilang bahwa kebohongan itu bisa dibenarkan. Tapi daripada bohongin rakyat sendiri, ya kan? Yang penting tampil dulu lah. Jangan diam aja.